Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang ke-10 ini kita akan membahas tentang materi yang ke-8, yaitu tentang istishab sebagai metode istinbat hukum. Kita tahu bahwasanya di antara dalil atau sumber hukum Islam, ada yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Nah, termasuk istishab adalah bagian dari sumber atau dalil hukum Islam yang itu masih ada perbedaan dan perselisihan di antara para ulama. Ada yang setuju menggunakan istishab sebagai metode istinbat hukum, dan ada juga yang kurang setuju dengan penggunaan istishab sebagai metode atau juga sebagai cara untuk melakukan ijtihad dan pengambilan hukum melalui Quran dan hadis. Oleh sebab itu, maka tentunya penggunaan istishab ini yang kemudian akan kita bahas pada pertemuan ini, tentunya kita akan mengenal siapa saja para ulama yang setuju dengan menggunakan istishab dan apakah penggunaan istishab ini menurut kita ya pada saat ini ya perkembangan zaman seperti ini apakah cukup layak untuk kemudian dijadikan sebagai pertimbangan terkait dengan apa yang terjadi pada masa saat ini. Oleh karena itu tentunya kita mengenal pertama terkait dengan suatu istilah, maka kita harus mengenal arti secara bahasa terlebih dahulu. Jadi istishab itu dari kata-kata istashaba yang ikut pada wazan istaf'ala, yang kata dasarnya adalah asyuhbah. Sehingga dari kata-kata ini maka bisa disimpulkan yang namanya istishab secara bahasa adalah selalu menemani, selalu menyertai, selalu bersama. Ya. Sedangkan menurut beberapa pendapat para ulama, istishab adalah melanjutkan hukum yang telah ada, tadinya sudah ada hukumnya, kemudian dilanjutkan kembali. Dan kemudian setelah dilanjutkan, itu akan terus berlanjut sampai kapanpun, kemudian akan bisa berubah kalau memang ada dalil yang dapat mengubah suatu hukum tersebut. Ya, jadi dari dulu itu sudah ada, kemudian terus berlanjut ada, sampai kemudian ada yang baru yang bisa menggantikan sesuatu itu. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, istishab adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Sementara menurut Asy-Syaukani, istishab adalah apa yang sudah ditetapkan pada masa lalu yang pada dasarnya masih dapat dilestarikan, masih dapat dilanjutkan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya. Sementara As-Subki mengatakan bahwa berlakunya sesuatu pada waktu kedua karena yang demikian pernah berlaku pada waktu yang pertama, dikarenakan tidak ada yang layak untuk dapat mengubah keadaan yang pernah ada itu, baik di waktu pertama maupun di waktu yang kedua. Jadi kalau kita simpulkan, istishab berarti melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada pada masa lalu, kemudian dilanjutkan pada masa yang akan datang, selama tidak ada yang dapat mengubah berlakunya hukum itu. Sehingga dari sini yang sebelumnya sudah ditetapkan misalkan ada, maka sampai kapanpun akan ditetapkan ada, sampai kemudian dibuktikan ketidakadaannya. Atau sebaliknya, yang sebelumnya tidak ada, akan terus ungkapan tidak ada itu akan terus diberlakukan, sampai kemudian ada bukti keberadaannya. Itulah yang kemudian disebut dengan istishab. Ada beberapa dalil yang bisa menguatkan kenapa istishab ini dijadikan sebagai sumber hukum atau kemudian dijadikan sebagai metode istinbat hukum.
Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menyebutkan arahnya ke sana. Misalkan ayat Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit. Ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya apa yang ada di bumi itu ya memang diciptakan untuk manusia. Nah, posisi adanya sesuatu yang dipersembahkan untuk manusia ini ya yang Allah ciptakan untuk semua manusia, untuk semua makhluk yang ada di alam ini, maka berarti pada dasarnya apa yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang boleh. Sampai kemudian ada dalil yang mengharamkan sesuatu yang ada di bumi ini. Ini arah yang dimaksudkan dari ayat ini adalah apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di muka bumi itu diperkenankan, diperuntukkan bagi makhluk. Berarti pada dasarnya itu adalah boleh sampai kemudian ada dalil yang kemudian mengharamkannya. Ayat lain misalkan qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Ya, dan juga qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah yaumal qiyamah. Dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik, katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di akhirat. Nah, ini menunjukkan juga bahwa kalau memang itu sesuatu yang baik yang memang Allah berikan kepada kita, maka itu berarti dikatakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dari situ kita manfaatkan. Tidak ada yang kemudian tidak boleh awalnya, tapi kemudian sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu tidak diperbolehkan. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Nah, ini juga sama ya, bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi silahkan diperuntukkan untukmu. Ya, dan itu semua pada dasarnya adalah boleh, tapi bisa berlaku haram atau halal sampai kemudian ada dalil yang menunjukkan bahwa itu boleh dan itu tidak boleh. Ini namanya beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk penguatan istishab dijadikan sebagai metode istinbat hukum. Atau juga misalkan sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, jadi ada bunyi di dalam perutnya, kemudian dia ragu-ragu, ya, dia ragu-ragu apakah yang keluar dari perutnya itu sesuatu yang memang keluar dari dubur misalkan, ataukah itu hanya suara perut, ya, apakah belum keluar ataukah sudah keluar, dia ragu-ragu, maka fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan au yajida rihan akhrajahu Muslim. Maka jangan keluar dari masjid sampai dia mendapatkan bau dari apa yang bunyi tadi dan terdengar suara dari bunyi yang tadi. Nah, inilah yang kemudian dipastikan betul ya bahwa selama tidak ada suara atau tidak ada bau yang kemudian muncul akibat dari sesuatu yang ada di dalam perut itu, maka itu dianggap ya bukan kentut, ya, bukan sesuatu yang keluar dan tidak membatalkan. Tidak perlu keluar dari masjid. Kalau lagi sholat ya tidak perlu keluar dari sholat. Kalau lagi baca Al-Quran tidak perlu kemudian menghentikan bacaan Al-Qurannya. Sampai kemudian ada suara yang terdengar atau ada bau yang kemudian diakibatkan dari adanya perut yang mungkin kembung dan lain sebagainya.
Nah, ini menunjukkan namanya istishab. Selama belum ada dalil yang kemudian mengubah terjadinya hukum bahwa tetapnya dia mempunyai wudhu, maka selama itu pula dia dianggap sebagai sesuatu yang 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 biasa saja, yang tidak kemudian membatalkan, kecuali kalau misalkan ada dalil. Dalilnya tadi suara yang terdengar atau bau yang diakibatkan, berarti itu dalil yang dapat mengubah yang sebelumnya itu tidak apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa, sekarang berpengaruh karena ada dalil, wah ternyata bau. Nah, berarti sudah pasti ya itu sudah keluar. Atau misalkan dalam sebuah hadis, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalatan am arba'ah falyatur asyak ya wal yabni alama istayqana. Jadi ketika orang itu ragu di dalam melakukan sholat, dia ragu-ragu dalam hal apakah saya itu sudah sholat 3 rakaat ataukah baru sudah 4 rakaat ya, ataukah baru 3 rakaat. Maka buanglah keraguannya. Falyatroh asyak, buang itu keraguan itu. Dengan cara apa? Dengan cara melanjutkan pada sesuatu yang diyakinkan. Dari 3 dan 4 itu tentunya yang paling yakin adalah 3. Sementara 4 ini yang diragukan. Sehingga diambillah hukum bahwa dia sholatnya baru 3 rakaat. Karena itulah yang paling yakin. Dalam hadis lain juga disebutkan dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang engkau ragukan dan kerjakan apa yang engkau tidak ragu. Ini menunjukkan bahwasanya keraguan yang kemudian membimbangkan ya, adanya sesuatu yang dilanjutkan hukumnya, maka lanjutkan hukumnya yang sudah diyakinkan. Ya, ini juga termasuk beberapa dalil yang berkaitan dengan arah untuk membenarkan atau penggunaan istishab dijadikan sebagai dalil atau sumber hukum. Kemudian bentuk istishab. Bentuk istishab itu ada yang tsubut dan juga ada yang nafi. Maksudnya sebelumnya memang sudah ada atau juga yang sebelumnya belum ada sama sekali. Contoh misalkan yang tsubut misalkan. Ketika ada orang wudhu, wudhu misalkan untuk sholat subuh misalkan. Kemudian pada saat dia sudah wudhu, dia ragu-ragu apakah dia itu sudah batal atau belum, karena dia mau melakukan sholat duha misalkan. Maka selama tidak ada bukti wudhunya itu batal, maka wudhu yang tadi awal buat sholat subuh itu akan terus ada. Sampai kemudian ada dalil, ada bukti yang menunjukkan bahwa dia itu memang sudah batal. Misalkan bersentuhan, atau kemudian pipis, ya, atau kemudian kentut, atau yang lainnya yang membatalkan wudhu. Nah, selama tidak ada bukti bahwa dia batal wudhunya, maka wudhu yang tadi buat awalnya buat sholat subuh itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Kemudian contoh lain misalkan, beberapa waktu lalu telah ditetapkan kepemilikan harta bagi seseorang melalui pewarisan secara sah. Jadi sudah ada ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Kemudian ternyata harta waris itu bisa beralih kepada orang lain, ya, orang lain ketika memang ternyata sudah dikatakan itu sudah dijual. Jadi harta waris misalkan motor misalkan. Nah, ternyata motor ini selama tidak ada bukti bahwa motor itu sudah dijual, maka motor itu akan selalu menjadi hak bagi ahli waris. Ternyata ada orang mengaku bahwa motornya sudah dijual dengan bukti adanya pembelian, maka berarti motor ini adalah milik dari orang yang sudah membeli motor itu, bukan lagi untuk ahli waris. Tapi selama tidak ada pembuktian bahwa motor itu dijual, maka selama itu motor akan menjadi hak ahli waris. Ya. Ini juga termasuk
istishab, ya, karena pada dasarnya adalah thubut, pada dasarnya bahwa motor itu adalah hak milik dari si mayit, yang kemudian ketika mayit sudah wafat, meninggal dunia, maka itu milik dari ahli warisnya. Contoh yang bentuknya nafi misalnya. Di masa lalu tidak pernah ada hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal, karena memang tidak ada dalil ya yang menyebutkan bahwasanya di bulan Syawal itu ada kewajiban tentang puasa. Keadaan tidak ada hukum wajib itu akan terus berlaku sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Sampai kemudian ada dalil yang mengubahnya. Tapi ternyata terbukti tidak ada dalil gitu ya. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa puasa di bulan Syawal itu ada yang wajib. Beda dengan qadha. Kalau qadha sih memang berkaitan dengan meninggalkan puasa Ramadan yang kemarin gitu ya. Tapi tidak ada dalil di bulan Syawal ditemukan, tidak ada sama sekali. Tidak ada penemuan para ulama terkait dengan dalil diwajibkannya puasa di bulan Syawal, dan itu akan terus berlaku, tidak ada puasa yang wajib di bulan Syawal. Dan memang terbukti tidak ada dalil gitu ya. Kalau misalkan ada penemuan dalil, maka nanti akan ada perubahan. Wah, nanti puasa di bulan Syawal menjadi wajib. Misalkan kalau memang ditemukan ada dalil. Tapi ternyata terbukti tidak ada dalil. Sampai kapanpun hukum puasa di bulan Syawal tidak akan pernah wajib. Nah, ini adalah bentuk dari istishab namanya. Hakikat istishab sebenarnya seperti apa sih istishab itu? Secara meyakinkan itu telah berlangsung keadaan masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu, karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya. Ya, jadi diteruskan, dilanjutkan keadaan yang sebelumnya memang sudah ditentukan, sampai kapanpun akan terus berlanjut seperti itu karena memang tidak ada dalil yang menetapkan perubahan itu. Nah, kemudian telah terjadi perubahan di masa lalu ke masa yang saat ini, tetapi tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa keadaan masa lalu itu sudah berubah. Ya, jika dan juga tidak ada petunjuk mengenai keadaan yang jelas pada saat ini. Jadi pokoknya tidak ada dalil yang bisa menguatkan adanya perubahan terhadap apa yang sudah ditetapkan pada saat masa lampau ya. Dan saat ini masih dibingungkan gimana? Ya udah, nggak usah bingung, pakai saja yang lalu ya. Kemudian yang lalu dilanjutkan pada saat ini. Nah, itu. Jadi kalau yang pertama tadi hakikatnya adalah sesuatu yang lalu kemudian secara pasti diberlakukan pada saat ini. Tetapi kalau yang kedua ini masa lalu sudah ditentukan, tetapi ada keraguan penggunaan sesuatu hukum, tetapi meragukan juga. Akhirnya ambil saja yang masa lalu yang sudah pasti, ya, yang sudah pernah diberlakukan sampai saat ini. Kemudian yang ketiga ini terdapat keraguan tentang suatu peristiwa hukum pada saat ini, namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di saat masa lalu dan belum mengalami perubahan sampai saat ini. Oleh karena itu peristiwa yang di masa lalu itu dapat diyakinkan dan diberlakukan untuk saat ini. Nah, inilah hakikatnya istishab. Ya, hakikatnya penggunaan istishab itu seperti itu. Sehingga kita tahu ya arah ya sebenarnya istishab itu seperti apa. Ya tentunya adalah pemberlakuan sesuatu di masa lalu yang saat ini ada yang kemudian dipastikan tidak ada perubahan atau ada keraguan terhadap saat ini, atau pada saat yang lalu sudah dipastikan tetapi saat ini masih ada keraguan untuk keadaan yang berubah, maka gunakan sesuatu yang di masa lalu yang memang itu sudah ada, dilanjutkan. Itulah hakikat dari istishab. Kemudian pembagian istishab ada 5. Pembagian istishab itu ada 5. Yang pertama terkait dengan istishabul ibahah al-asliyah, yaitu menetapkan suatu hukum yang bermanfaat bagi manusia. Dan ini hukumnya adalah boleh.
selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Seperti tadi ya, bahwa Allah menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini sebagai rizki. Ya. Jadi menurut ayat ini, rizki itu adalah hak setiap orang. Ya. Dan itu jelas halal. Ya. Tetapi kemudian para ulama usul fikih mengatakan bahwa hujjah ini bisa dijadikan, atau dalil ini bisa dijadikan sebagai hujjah untuk istishab, yaitu bahwa pembolehan pada dasarnya, ya, pembolehan istishab pada dasarnya sampai kapanpun yang namanya sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal, ya, selama tentunya tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Itu namanya istishabul ibahah al-asliyah. Kemudian ada juga istishabul baro'ah al-asliyah. Ya, contohnya misalkan seperti tidak ada kewajiban menjalankan syariat bagi manusia, sehingga sampai ada dalil bahwa dia menjadi wajib dalam melaksanakan kewajiban itu. Misalkan ada orang menjelang baligh, misalkan ya usianya sudah usia yang layak untuk baligh gitu ya. Misalkan usia 12 tahun, anak SD, anak kelas 6 SD berarti. Anak kelas 6 SD misalkan dia di, di diduga bahwa dia itu sudah ihtilam, misalkan yang bagi laki-laki ini, ya sudah ihtilam, terjadi ihtilam, mimpi basah misalkan. Nah, selama tidak ada dalil bahwa dia itu ihtilam, maka tidak ada kewajiban bagi kelas 6 SD ya, untuk melakukan sholat karena dianggap belum balik. Tapi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda ya, bahwa dia itu sudah balik, diantaranya ihtilam, ya, yang mimpi basah, misalkan ditanya oleh orang tuanya, kamu semalam mimpi apa? Itu mimpi ketemu dengan genderuwo misalkan, ya, ketemu dengan hantu dan lain sebagainya. Kan biasanya seperti itu ya, anak-anak kecil. Tapi misalkan saya ketemu artis, artisnya siapa? Nah, artisnya ternyata lawan jenis yang sedang yang sedang dia sukai misalkan gitu ya. Terus kemudian ngapain saja, menyentuh. Nah, terus kemudian ada rasa bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian setelah dicek, misalkan celananya atau sarungnya itu ada bekas, ada bercak gitu ya. Ada bekas-bekas misalkan. Nah, ini kemudian karena tadi ada mimpi ketemu dengan itu, kemudian ada bekas itu, ya kalau misalkan itu menjadi suatu keyakinan ya, bahwa itu menjadi suatu keyakinan, maka itu berarti bisa dijadikan sebagai dalil bahwa si anak itu sudah dikatakan sebagai orang yang sudah baligh dan itu sudah wajib untuk menjalankan syariat khususnya terkait dengan sholat. Kemudian ada istishabul hukum, ya, yaitu ketika hukum itu menunjukkan pada dua term, boleh atau dilarang. Maka itu tetap dibolehkan sehingga ada dalil yang mengharamkan dari perkara yang diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya. Contoh konkretnya adalah ada misalkan masalah kepemilikan rumah. Seseorang yang memiliki sebuah rumah atau harta bergerak seperti mobil misalkan, ia akan tetap dianggap sebagai pemilik rumah dan pemilik mobil itu, selama tidak ada bukti menunjukkan bahwa ada peristiwa perubahan status hukumnya, yaitu misalkan melalui jual beli atau dihibahkan kepada orang lain. Jadi tadi sama kayak ahli waris gitu. Ahli waris akan memiliki harta-harta baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak ya, terkait dengan peninggalan dari si mayit, sampai kemudian ada bukti bahwa barang atau peninggalan itu ternyata sudah ada bukti penjualannya. Maka itu berarti sudah tidak lagi milik hak dari ahli waris. Tapi kalau memang tidak ada bukti tentang hal itu, maka selama itu akan menjadi hak dari ahli waris. Kemudian istishabul wasfi. Dengan hal ini dipahami bahwa menetapkan sifat asal pada sesuatu. Seperti misalkan sifat orang itu tetap akan dianggap hidup ya ketika ada misalkan kecelakaan ya atau tenggelam di laut misalkan gitu ya, sehingga sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia sudah meninggal dunia, sehingga misalkan terjadi kecelakaan ya kapal atau terjadi pesawat yang jatuh ke laut misalkan. Nah, itu kemudian dikabarkan ya ada orang yang hilang. Nah, orang yang hilang ini
akan terus dianggap sebagai orang yang hidup sampai kemudian ada bukti, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya atau dianggap pengumuman dari pihak yang berwenang ya, misalkan tim tim SAR yang mengatakan bahwa sudah pasti dipastikan itu penumpang yang ada seluruhnya adalah orang yang sudah pada meninggal, ya, sudah meninggal karena hilang dan sudah tidak ditemukan lagi, sehingga dipastikan itu sudah meninggal dunia. Nah, kalau misalkan sudah ada pengumuman dan sudah ada dalil, maka orang itu dianggap sudah meninggal dunia. Ini berkaitan dengan misalkan seorang istri, apakah cerai mati ataukah masih punya suami, gitu ya. Kalau sudah diumumkan bahwa suaminya itu sudah hilang dan dinyatakan sudah meninggal, maka berarti sudah cerai mati. Tetapi kalau misalkan belum ada ketentuan kaitannya dengan hal itu, maka cerai mati itu belum ada hukum, ya. Sampai kemudian sifat pada dasarnya bahwa orang itu sifatnya hidup, itu kemudian ada hal yang baru yang menunjukkan bahwa dia sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, ada istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma. Misalkan para ulama fikih menetapkan berdasarkan ijma bahwa ketika air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat. Apabila sholatnya sudah selesai dikerjakan, maka sholatnya dinyatakan sah. Tetapi apabila dalam keadaan sholat ia melihat ada air, misalkan hujan, misalkan, apakah sholatnya harus dibatalkan ataukah kemudian berwudu atau sholat itu diteruskan? Menurut ijma para ulama, sholat itu sah dikerjakan sebelum melihat air. Mereka menganggap bahwa hukum ijma itu tetap berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ia harus membatalkan sholatnya untuk kemudian berwudu dan mengulang kembali sholatnya. Ini berarti ketika lagi sholat dalam posisi dia itu tayamum, ya, kemudian di tengah-tengah sholat itu dia ada air, ya, maka teruskan saja sholatnya. Ini menurut ijma ulama, karena ijma'nya di posisi kalau sholat itu sebelum sholat ini, ya, belum melihat air, maka disitulah hukumnya, ya. Jadi kesepakatan para ulama. Inilah istisab yang berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian kehujahan istisab. Ulama-ulama Hanafiyah menganggap bahwa istisab itu dapat dijadikan sebagai hujah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda dengan penetapan hukum yang semula. Bukan untuk menetapkan hukum yang baru, tetapi untuk kemudian penetapan hukum yang berbeda dengan penetapan hukum yang semula. Jadi sebenarnya ada sangkut pautnya dengan masa lalu, dengan penetapan hukum yang masa lalu. Sementara ulama-ulama mutakallimin, ya, yang orang-orang ahli kalam ini, dikatakan bahwa istisab tidak bisa dijadikan dalil. Karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah menganggap bahwa istisab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada yang adil untuk mengubahnya. Tentunya alasan mereka, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qat'i maupun yang secara dzanni, maka sudah pasti hukum yang telah ditetapkan itu akan terus berlanjut. Ya. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai penetapan hukum di masa lalu karena tidak ada dalil, ya, karena tidak ada dalil dan tidak ada bukti terkait dengan perubahan status hukumnya pada saat ini. Oleh karena itu, maka tetap diberlanjutkan keberadaan hukum di masa lalu. Itu kaitan dengan beberapa pendapat para ulama tentang istishab. Ya. Nah, dari istishab ini ada beberapa kaidah turunan. Ya, al aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yathbuta ma yughayyiruhu. Asal itu tetap akan seperti semula berdasarkan keberadaan sebelumnya. Ya, misalkan contohnya seseorang yang pergi jauh tidak ada kabar beritanya, maka orang tersebut tetap dianggap hidup sampai kemudian ada bukti yang meyakinkan bahwa dia sudah meninggal dunia. Atau contoh lain, seorang yang meyakini bahwa ia sudah berwudu, tetapi kemudian ia ragu apakah sudah batal ataukah belum, maka berdasarkan kaidah ini yang turunan dari tentang istishab, ya,
maka dihukumi bahwa dia sudah tetap punya wudhu. Ya, berbeda dengan posisi dia sudah punya wudhu, ya, dia belum punya wudhu, terus kemudian dia ragu tadi sudah wudhu apa cuma cuci muka, maka yang dianggap sebagai adalah belum wudhu. Jadi dalam masalah wudhu ini ada penetapan istisab dua, ya, ada yang subut, ada yang nafi. Contoh yang subut tadi, dia sudah wudhu, tetapi kemudian dia ragu, saya sudah batal belum ya, misalkan sudah kentut apa belum ya tadi ya, maka selama tidak ada bukti bahwa dia batal wudhunya, maka selama itu dia tetap punya wudhu. Tetapi berbeda dengan ada orang misalkan, saya ini tadi cuma cuci muka atau sekalian wudhu ya. Nah, maka yang ditetapkan adalah cuma cuci muka atau belum punya wudhu, karena memang pada dasarnya dia belum berwudhu. Beda dengan yang tadi, pada dasarnya dia sudah punya wudhu, tapi kemudian ada keraguan bahwa dia itu batal atau tidak. Selama tidak ada dalil, maka ditetapkan dia punya wudhu. Nah, inilah yang maksud dari turunan kaidah ya, tentang istisab al aslu baqa'u makana ala makana hatta yathbuta ma yughayyiruhu. Kemudian ada lagi kaidah al aslu bara'atu zimmah. Contoh, anak kecil bebas tanggung jawab dari melakukan kewajiban sampai dia ditemukan dalil bahwa dia sudah baligh. Kayak tadi, anak kecil yang usia anak SD 6 tahun ya, 6 SD yang usia 12 tahun, itu selama itu dia tidak wajib untuk melakukan syariat ya, walaupun memang didorong untuk melakukannya. Tapi belum wajib sampai kemudian dia dinyatakan sudah baligh. Dengan tanda-tandanya ihtilam, atau yang bagi perempuan haid, atau tidak pernah ihtilam atau tidak pernah haid, maka berarti patokannya adalah 15 tahun. Selama itu belum ada, maka anak kecil itu bebas dari tanggungan. Kemudian tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang sifat pernikahan ya, sampai ada bukti bahwa ada akad nikah yang sah. Jadi orang perempuan dan laki-laki, ya pria dan wanita, itu selama itu tidak ada bahasa ikatan pernikahan sampai dibuktikan bahwa ada akad yang dikatakan sah. Atau misalkan contoh lain, jika terjadi pertengkaran antara tertuduh dan penuduh, selama penuduh tidak ada bukti, yang dimenangkan adalah pengakuan dari tertuduh. Karena pada dasarnya ia bebas dari segala beban atau dari segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Itu juga termasuk bagian dari istisab dengan adanya kaidah ini. Atau juga al-aslu al-adam, hukum asal itu adalah ketidakadaan. Ya. Jadi apabila ada persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual. Karena pada dasarnya cacat itu tidak ada pada barang yang dijualnya, gitu. Sehingga yang dibenarkan adalah penjual. Karena al aslu al adam, hukum asal itu tidak ada. Jadi ada orang yang kemudian mengaku bahwa barang yang sudah dibelinya itu ada cacat, sampai kemudian ada bukti ya, belum ada bukti apa-apa, maka kecacatan itu ditiadakan. Karena pada dasarnya penjualan barang itu tentunya tidak ada cacatnya. Sampai kemudian dibuktikan bahwa dari awal memang dia beli itu barangnya sudah cacat. Jadi pengakuan sudah cacatnya itu setelah dibeli. Nah, bisa jadi cacat ini kan diakibatkan setelah dibeli atau memang dari awal sudah ada cacatnya. Nah, selama belum ada bukti, maka yang dibenarkan adalah penjual. Karena cacat itu dianggap tidak ada pada dasarnya. Ya, atau ada kaidah lain misalkan, man syakka hal fa'ala syai'an awalan fal aslu annahu lam yaf'alhu. Siapa saja yang ragu sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka pada dasarnya dia belum melakukannya. Kayak tadi, ada orang sholat, dia lupa mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat. Sholatnya itu maka yang dianggap adalah 3 rakaat. Karena yang 3 itulah yang diyakini, sementara yang 4 itu belum tentu, belum pasti. Ya. Maka yang dipakai adalah rakaat yang ketiga, dia baru melakukan sholat dengan 3 rakaat. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan istishab. Masih banyak sebenarnya kaidah-kaidah yang turunan dari konsep
istishab yang dijadikan sebagai dalil atau sumber hukum. Yang jelas bahwa istishab ini adalah memberlakukan hukum yang sudah berlaku di masa lampau, terus berlanjut pada saat ini, sampai kemudian ada dalil yang dapat mengubah ketentuan itu. Ya. Sehingga disitulah kemudian penggunaan istishab dapat dijadikan sebagai di antara dalil atau sumber hukum yang tentunya itu akan menjadi penguat bagi siapapun yang ragu terkait dengan adanya penggunaan hukum pada saat ini, maka bisa dipakailah hukum yang sudah berlaku pada masa lampau. Mungkin itu ya yang dapat disampaikan terkait dengan materi tentang istishab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.